Oke, teman-teman, berhubung mungkin Kak Cilmannya lagi berhalangan sehingga mungkin agak terlambat pada malam hari ini, jadi kita mulai terlebih dahulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriyani Eka Saputri selaku moderator dalam sesi kupas jurusan untuk malam hari ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih Kakak pemateri dan juga teman-teman audiens yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi kupas jurusan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa follow Instagram Impact Circle School atau ICS dan juga jangan lupa tag ICS di snapgram teman-teman seputar jurusan kupas jurusan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya akan membacakan nama-nama pemateri yang akan menemani sharing kita pada malam hari ini. Pemateri kita ini keren-keren banget loh ya teman-teman. Jadi yang pertama ada Kak Ataya Salsabila dari jurusan Teknologi Pendidikan, kemudian ada Kak Angelika Maria, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin, kemudian ada Kak Nida Sri Rapika, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, lalu ada Kak Nur Aulia Hasanah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Bahasa Arab, maaf. Kemudian ada Kak Bitia Marmora Siahaan, jurusan Sastra Inggris. Kemudian ada Kak Dewi Pajarwati, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada Kak Cilman Ahyar, jurusan Sastra Arab. Nah, sebelum kita perkenalan langsung kepada kakak-kakak pemateri kita yang keren ini, kita bakal ada sesi foto bersama dulu nih teman-teman. Boleh hidupkan kameranya kepada operator, boleh untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Oke, semuanya standby. Oke, kita mulai pengambilan gambarnya. Dimohon kameranya dibuka. Oke, udah siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, jadi kita langsung aja ya, udah nggak sabar lagi nih pengen kenalan sama pemateri-pemateri kita yang keren banget. Pertama-tama kita bakal langsung kenalan sama Kak Ataya Salsabila nih. Kepada Kak Ataya, boleh perkenalkan dirinya dulu Kak. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Iya, Kak. Oke, perkenalkan. Nama saya Ataya Salsabila, bisa dipanggil Ataya atau Aya. Saya sekarang berkuliah di Teknologi Pendidikan angkatan 2018. Jadi saya sekarang berada di semester 5 ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ataya. Kak Ataya, belakangan ini punya kegiatan apa aja sih Kak? Lagi ngapain aja belakangan ini? Oke, sekarang lagi sibuk kuliah. Kuliah benar-benar lagi banyak banget tugasnya. Selain kuliah, kadang aku suka ngajar anak di rusun. Kadang aku juga suka ikut kegiatan di pondok. Karena saya anak pondok juga sebelum kuliah. Mungkin nanti sama kayak Mbak Nur Aulia. Gitu. Gitu ya Kak. Terima kasih Kak. Ya. Kemudian Kak Angelika Maria, silahkan perkenalkan dirinya Kak Angelika. Halo semuanya. Jadi halo. Nama aku Angelika Maria, biasa dipanggilnya Angel aja. Nggak pakai aja ya. Aku dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin, angkatan 2018. Itu aja. Kak Angelika, belakang ini kegiatannya apa aja nih, Kak? Kalau untuk kegiatan, aku nggak jauh beda sama Kak Ataya yang kemarin sih, yang tadi. Jadi kalau kemarin-kemarin ini aku lagi sibuk UAS, banyak ngerjain makalah, bikin laporan gitu, sama kalau sekarang aku lagi ikut kegiatan kampus, itu namanya Mawapres
Ya, jadi singkatannya itu mahasiswa berprestasi. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Inka. Kemudian kepada Kak Nida Sri Rafika, silakan untuk mengenalkan dirinya, Kak Nida. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam. Oh ya, aku mohon maaf misalnya koneksi aku kurang baik, karena kebetulan aku lagi di rumah nenek aku, kayak gitu. Perkenalkan semuanya, aku Nida Sri Rafika, kalian boleh panggil aku Nida. Aku dari PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan 2016, kayak gitu. Terima kasih. Kak Nida, belakangan ini kegiatannya apa aja nih Kak? Lagi sibuk ngerjain apa aja nih belakangan? Oke, nah kalau kesibukan karena aku semester akhir, kebetulan masih aktif kuliah, masih mahasiswa aktif, jadi aku ngerjain skripsian, terus ada juga ada ikut organisasi kayak gitu. Oh, semangat Kak Nida. Kemudian Kak Nur Aulia Hasanah, silakan Kak untuk memperkenalkan dirinya. Ya, suaranya masuk nggak? Masuk ya? Masuk, Kak. Masuk Kak. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Masuk, Kak. Kenalkan, saya Nur Aulia Hasanah. Biasanya dipanggil Aulia atau bisa juga Aul, biasanya termanggil. Nah, saya dari Pendidikan Bahasa Arab UNJ tahun 2018. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kakak. Kak Nur Aulia, belakang ini kegiatannya apa aja nih Kak? Mungkin sama ya dengan yang anak-anak karena emang lagi baru semester 5, terus sibuknya tangan ini lagi banyak tugas, terus lagi bikin jurnal juga, terus ada tugas yang harus bikin penelitian dan itu yang mungkin menyibukkan diri. Tapi nggak apa-apa. Itu aja. Kemudian kepada Kak Ditya Marmora Sihaan, kami persilakan Kak untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, suaraku kedengeran nggak? Halo? Halo? Kedengaran, Kak. Halo, kedengaran. Kedengeran ya? Kedengaran, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Nama aku Anggitya Mamora Sihaan, biasa dipanggil Bitya. Aku dari Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta 2018. Jadi sekarang aku semester 5. Halo Kak Bitya. Belakangan ini lagi sibuk ngerjain apa nih Kak? Kalau aku sama kayak yang lain sebenarnya nugas, lagi UAS juga. Terus aku juga bagian dari unit kesenian mahasiswa di kampus. Udah sih itu aja. Makasih Kak Bitya. Terus kita ke Kak Dewi Pajarwati. Kepada Kak Dewi, mohon untuk memperkenalkan dirinya Kak. Halo, suara Kakak kedengaran, Kak? Kedengaran Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Dewi Pajarwati. Kakak sekarang sudah berkuliah di semester 7 di Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya Kak, terus kalau Kak Dewi Pajarwati ini belakangan ini kegiatannya apa-apa aja nih Kak? Karena Kakak udah semester 7, jadi kesibukannya ya skripsian,
terus ngajar sama kerja juga di startup. Oh, Kak, kerja. Oke. Terus kita akan bahas alasan-alasan kakak-kakak pemateri ini memilih jurusan masing-masing, teman-teman. Pertama kita akan tanya ke Kak Ataya. Halo Kak Ataya. Halo. Halo Kak Ataya, kalau boleh tahu, Kak Ataya ini apa sih alasannya masuk jurusan teknologi pendidikan? Sebenarnya kalau kita lihat namanya jurusan aku itu jarang ya, nggak kayak hukum, komunikasi dan lain-lain. Jadi dulu aku pilihnya ilmu komunikasi UI, bisnis Islam UI, dan ini adalah yang ketiga. Kenapa aku milih yang ini? Karena waktu aku SMA ini, aku tahu jurusan ini pas aku SMA kan. Teman aku ada yang daftar SNM, jurusan teknologi pendidikan. Nah pas aku lihat kok namanya kayak keren ya, teknologi pendidikan. Jangan-jangan aku bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan teknologi gitu kan. Ya udah akhirnya aku pilih itu karena namanya keren awalnya. Emang agak konyol sih. Tapi setelah masuk ya bagus sih, bagus. Dan aku nggak nyesel masuk ke prodi ini. Oke, nggak nyesel ya Kak ya. Kemudian Kak Angelika. Hai Kak Angel. Hai Kak. Iya. Kalau Kak Angel sendiri ini apa sih Kak alasan masuk jurusan pendidikan bahasa Mandarin ini? Ya, kalau untuk alasan sih sebenarnya aku ini ya excited sama kebudayaan Cina. Kalau untuk aku kan casingnya gini ya, casingnya Chinese gitu kan. Kalian pasti kiranya aku bisa bahasa Mandarin awalnya. Sebenarnya enggak guys. Jadi awalnya aku emang lahir di keluarga yang emang ya udah nasibnya emang jadi Chinese gitu. Tapi emang di keluarga aku nggak pernah ada yang maksudnya ada tapi leluhur gitu, maksudnya yang udah buyut gitu yang dari China langsung. Tapi kalau untuk dari papa, mama itu sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi aku pengen nih, aku tertarik sama kebudayaan Cina, pengen memperdalam, terus aku juga pengen bisa bahasa Mandarin gitu kan. Gitu aja, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya pengen masuk jurusan bahasa Mandarin itu nggak perlu bisa dulu kan ya Kak? Iya, nggak perlu dulu. Maksudnya, jadi tuh benar-benar diajarin dari nol banget. Jadi siapapun bahasa Mandarin ini. Walaupun even kalau misalnya belum pernah belajar di SMA, di SMP, atau di SD sekalipun. Makasih, Kak. Kemudian, Kak Nida. Halo, Kak Nida. Oke, hai. Oke. Kalau misalnya ditanya alasan aku kenapa milih PGSD di awal banget, itu sebenarnya PGSD itu pilihan orang tuaku kayak gitu. Aku sebenarnya nggak kepengen nih jurusan PGSD. Nah, tapi ketika aku udah coba jalanin, bahkan sampai saat ini, aku bersyukur banget gitu. Kalau misalnya aku lihat lagi ke belakang, misalnya kayak aku lihat di masa lalu aku, terus kayak cita-cita aku dan sebagainya, ternyata kayak, oh tujuan aku tuh balik lagi gitu loh untuk anak-anak kecil dan untuk karena aku juga dulunya suka anak kecil kayak gitu. Itu aja sih. Intinya kayak ternyata asik gitu, udah dipelajarin. Bahkan kemarin aku juga di PPL ketemu anak-anak kecil yang bikin aku kayak, ternyata memang aku nih bukan salah jurusan kayak gitu. Asik banget ketemu anak-anak kayak gitu. Oke, ternyata emang udah cocok banget ya Kak ya. Sebelumnya ini Kak Cilman udah masuk nih. Halo Kak Cilman. Halo, Assalamualaikum. Halo Kak, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Oke. Iya Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Mahdin Ahyar. Saya dari UIN Jakarta. UIN Jakarta Islam Negeri. Jurusannya Bahasa dan Sastra Arab 2016. Jadi saya semester akhir ya. Dah, itu aja ya. Kak Cilman, belakangan ini kesibukannya ada apa aja nih Kak? Ada kegiatan apa aja? Kebetulan udah
ngajar di yayasan gitu, Hmm. terus revisian skripsi sih. Oke. Semangat Kak Cilman. Oke, kita Ya, lanjut kepada Kak Nur Aulia. Halo Kak Nur Aulia. Ya. Jadi sama ya pertanyaannya. Jadi alasan aku alasan aku memilih pendidikan bahasa Arab mungkin sama kayak Kanida ya. Pertama itu tuh jurusan yang dipengenin orang tua. Karena emang aku sendirinya tuh pengennya tuh PGSD. Aku tuh pengen banget sebenarnya PGSD, tapi mungkin di situ barokahnya. Jadi akhirnya aku pilih bahasa Arab gitu. Dan setelah menjalani sampai semester 5 ternyata bisa sampai semester 5 dan ternyata emang ketemu gitu. Basicnya emang di sini gitu. Nyamannya di sini. Terus kan pendidikan juga kan kalau UNJ. Jadi emang senang aja sama dunia pendidikan gitu. Dan lebih ke bahasa Arab. Terima kasih Kak. Kemudian ada Kak Bitia. Halo Kak Bitia. Halo. Nah, kalau Kak Bitia apa nih Kak? Iya, kalau aku alasannya karena aku suka baca buku sama bahasa Inggris. Tapi sebenarnya awalnya aku bener-bener nggak tertarik sama sastra Inggris. Kayak aku blacklist sebenarnya nggak mau masuk sini. Cuman kayak tiba-tiba tuh aku searching-searching jurusan tentang sastra Inggris, ternyata seru juga. Jadi aku memutuskan untuk masuk sastra Inggris. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman belum bisa bahasa Inggris juga bisa banget masuk sastra Inggris karena di sastra Inggris juga diajarin dari nol juga. Oke, makasih Kak. Kemudian Kak Dewi Pajarwati. Halo Kak Dewi. Halo. Nah, kalau kakak apa nih Kak alasannya? Sebenarnya tuh ini prodi keinginan mama kakak sih. Jadi pas SM tuh daftar terus lulus. Pas dijalani udah semester 7. Terus pas kerja ngajar enjoy man, kayak nggak nyesel gitu loh. Habis itu pas kerja walaupun kakak dulunya pengen sekolah di ekonomi, setidaknya kakak tuh bisa double role. Terus sih pokoknya. Nggak udah nyesel, ngerasa soalnya cocok. kayak yang Udah ngerasa cocok pasti ya Kak nih? Iya, jadi sama juga nih kayak yang lain, kalau misalnya yang keilmuan gitu tuh pasti diajarin banget sampai dari dasar sampai emang expert gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang nggak bisa bahasa Inggris, pasti diajarin sampai bisa. Makasih Kak. Terus Kak Cilman, halo Kak Cilman. Iya. Nah, kalau Kak Cilman sendiri, apa nih Kak alasan masuk jurusan sastra Arab ini? Oke, jadi jujur di awal pas lagi SMA itu punya cita-cita ini, jadi mutawif. Tahu nggak mutawif apa? Mutawif tuh yang apa ya, istilahnya pembimbing yang ibadah haji itu. Nah, terus aku mikir berarti harus bisa bahasa Arab nih. Nah, waktu itu tuh antara pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Cuman aku mikir kalau pendidikan bahasa Arab itu kan mesti menjurusnya ke guru. Nah, karena aku apa ya, istilahnya nggak terlalu ke guru, jadi pilihnya yang sastra. Dan ternyata memang betul di sastra itu lebih apa ya, di situ juga dipelajarin budaya. Jadi nggak cuman kalau di pendidikan kan mungkin cara ngajar bahasa Arab. Kalau di sini budaya Arabnya, terus dan lain-lainnya lah gitu. Makasih Kak Cilman. Untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat dengan format nama. Tujuan pertanyaan kepada pemateri siapa dan pertanyaannya ya, silahkan di kolom chat. Kemudian kita akan membahas prospek kerja dari masing-masing jurusan nih teman-teman. Pertama-tama saya pengen tanya ke Kak Ataya dulu. Halo Kak Ataya. Ya, soal prospek ya, prospek kerja.
Kalau prospek kerja untuk jurusan teknologi pendidikan ini apa-apa aja sih, Kak? Kalau misalnya teknologi pendidikan itu relatif, tapi ada yang namanya desainer pembelajaran. Nah, desainer pembelajaran adalah orang yang merancang sebuah pembelajaran. Gimana ya? Mulai dari kurikulumnya, pelatihannya, media pembelajarannya, gitu. Jadi, teknologi pendidikan ini bisa bekerja sama dengan guru bidang studi. Gimana caranya merancang sebuah pembelajaran itu dengan terstruktur dan gimana caranya kita merancang pembelajaran agar tujuannya itu bisa tercapai. Itu ada desain pembelajaran. Kemudian kita juga bisa menjadi membuat media pembelajaran mulai dari modul, board, papan-papan pembelajaran, papan permainan pembelajaran, terus video pembelajaran, poster gitu-gitu. Jadi kita juga bisa jadi ahli media maupun ahli pembelajaran seperti itu. Oke. Kalau menurut Kak Ataya, ada nggak sih Kak kayak mitos-mitos gitu di jurusan teknologi pendidikan? Ada banget. Jadi karena jurusan ini kayak langka gitu, malah bahkan ada yang bilang lagi kalau untuk soal administrasi itu bisa ke manajemen pendidikan, tapi kalau teknologi pendidikan itu lebih ke merancang sebuah pembelajaran, begitu. Jadi jangan sampai bilang anak TP atau teknologi pendidikan itu jadi TU ya, beda jauh. Oke. Jadi mitos itu ya Kak ya, jadi TU itu mitos. Iya betul. Oke, selanjut ke Kak Angel. Halo Kak Angel. Iya. Kak Angel, prospek kerja untuk jurusan pendidikan bahasa Mandarin ini apa aja sih Kak? Kalau untuk prospek, sebenarnya banyak sih. Kalau yang utamanya itu kita dipersiapkan untuk jadi guru. Karena jurusan aku ini kan pendidikan ya. Pendidikan itu berarti dipersiapkan untuk jadi guru. Jadi ada mata kuliah yang emang dikhususkan untuk penjurusan itu. Jadi penjurusan untuk jadi guru. Terus kalau sebenarnya nggak harus jadi guru ya. Aku sebenarnya nggak punya cita-cita jadi guru dari kecil. Gitu. Jadi pas masuk nggak taunya pas aku nggak expect kalau misalnya pendidikan itu bakal jadi guru. Jadi aku expectnya bakal belajar, pokoknya intinya belajar bahasa Mandarin aja gitu. Ternyata seru juga sih, sebenarnya seru. Kalau untuk prospek lainnya kalian bisa ada kemarin cutting aku yang udah lulus, dia kerja di stasiun televisi, ada terus ada juga yang jadi buka kursus, terus ada yang full timer penerjemah. Penerjemah ini harus jadi ini ya poin utama di pendidikan bahasa Mandarin. Harus bisa menerjemahkan intinya gitu. Terus ada juga yang bisa jadi tour guide gitu. Pokoknya banyak banget. Bisa juga kerja di perusahaan-perusahaan pasti. Oke, makasih Kak Angel infonya. Kemudian Kak Nida. Halo Kak Nida. Oke, halo. Kalau menurut Kak Nida, apa aja nih Kak prospek kerja dari jurusan pendidikan guru sekolah? Oke, sebenarnya kalau untuk PGSD, kalau yang utamanya ya karena memang pendidikan guru sekolah dasar, nah itu prospek kerjanya jadi seorang pendidik di sekolah dasar atau di SD maupun di madrasah seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jadi yang lain, misalnya kayak pengen jadi guru les atau kerja di lembaga pendidikan atau dinas pendidikan kayak gitu. Oke. Itu aja ya Kak. Oke, terima kasih. Kemudian Kak Nur Aulia. Halo Kak. Sempat-sempatnya jatuh. Nah, apa aja nih Kak prospek kerja untuk jurusan pendidikan bahasa Arab ini Kak? Ya, kalau pendidikan bahasa Arab kan pendidikan ya. Pasti konteksnya itu jadi guru. Itu yang utama itu pasti jadi guru. Nah, kalau kita mau lanjut lagi ke S2 bisa jadi dosen gitu. Terus bisa juga
cutting aku tuh banyak yang dia kerja di kementerian juga, itu bisa. Terus ada juga yang jadi penerjemah, tour guide. Terus cutting aku juga, apa namanya, ada juga yang jadi di di bagian diplomasi itu juga ada. Terus kerja di BIPA, itu Badan Bahasa Indonesia yang mengajar di tempat asing, seperti itu. Oke. Banyak. Jadi bisa kerja di kementerian dan diplomasi juga ya, Kak, untuk pendidikan bahasa Arab ini? Iya, bisa. Karena emang ada, Oke. emang nanti bakal ditunjukin. Oke, makasih. Terus Kak Bitia Marmurasiaan. Halo Kak Bitia. Halo. Nah, kalau untuk jurusan sastra Inggris sendiri ini prospek kerjanya apa aja sih, Kak? Kalau sastra Inggris sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor sama lulusannya. Cuman kalau yang mau berhubungan sama sastra Inggris itu udah pasti penerjemah, itu udah umum banget. Atau juga editor, kerja di publishing house. Bisa juga content writer, itu biasanya dibutuhin sama perusahaan-perusahaan. Terus bisa juga jadi asisten analis, sama biasanya sih kayak proofreader gitu. Oke. Tapi sebenarnya banyak banget sih yang bisa dieksplor. Oke. Makasih Kak Guru juga Bitia. bisa. Halo Kak Dewi Pajarwati. Halo. Nah, kalau untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri ini prospek kerjanya apa aja nih, Kak? Selain jadi guru lah ya dan dosen itu tuh menurut pengalaman kakak selain jadi guru, dosen bisa juga jadi translator di perusahaan, terus jadi pegawai swasta juga bisa, yang pengen jadi PNS juga bisa, terus kalau misalnya jadi pengusaha juga bisa, everything bisa sih, asal kamu kayak minatnya di mana. Sebenarnya kayak perusahaan tuh, itu tuh untuk pendidik itu tuh terbuka lebar sih. Soalnya kakak juga lagi kerja di perusahaan, jadi kayak mereka welcome sama kita. Jadi untuk masa pekerjaan itu tergantung minat. Tapi prospek kerja untuk yang pendidik itu perusahaan itu lebih terbuka. Pegawai bank juga bisa. Bisa jadi PNS juga ini ya, Kak? Bisa, kan nanti masuk itu kayak daftar di CPNS, terus kamu minatnya di mana. Nah, itu tergantung kamu ya pokoknya. Oke. Kemudian Kak Cilman. Halo Kak Cilman. Ya. Halo Kak Cilman. Ya, halo. Nah, kalau prospek kerja untuk jurusan sastra Arab ini apa aja sih, Kak? Ya, seperti yang tadi teman-teman udah denger ya. Kalau kita basicnya bahasa, emang lebih banyak penerjemah sih. Ya, penerjemah, translator, bisa penerjemah langsung, bisa kayak nerjemahin novel-novel atau buku-buku dari luar negeri. Kalau bahasa Arab ya dari bahasa Arab. Terus bisa juga di kedutaan, ya kan? Di kedutaan juga bisa. Terus anak sastra Arab bisa kok jadi guru juga. Ya sesuai ininya, kemampuan aja kalau jadi guru kan. Tapi kalau sastra Arab jadi guru tuh nanti bakalan ada ini sih, kayak kuliah lagi. Cuman lebihnya itu kayak kedutaan gitu sih. Tour guide juga gitu sih. Hampir sama dengan jurusan bahasa lain. Oke Kak, kalau untuk jurusan sastra Arab ini ada nggak sih Kak kayak mitos-mitos gitu? Ya, itu sering banget sih. Kayak mau jadi apa sastra Arab gitu kan. Emang mau jadi apa? Ya, ya mau jadi orang. Jadi orang. Ya, tergantung ke diri kita sendiri. Artinya kita bawa diri kita kemana. Jadi harus bisa nemuin passionnya sendiri sih, gitu. Oke, makasih Kak Cilman. Mitosnya tuh gitu. Ya, sama.
Oke. Terus kita akan tanya-tanya nih kepada kakak pemateri seputar mata kuliah yang ada di jurusannya masing-masing nih. Kepada Kak Ataya dulu. Kak Ataya, untuk jurusan teknologi pendidikan ini ada mata kuliah apa aja sih, Kak? Seperti biasa kalau misalnya kita saat maba itu banyak mata kuliah yang teoritis ya, kayak landasan, filsafat pendidikan. Walaupun di jurusan saya tidak dididik menjadi guru, tapi kita tetap mempelajari mata kuliah yang bersifat kependidikan juga, termasuk psikologi pendidikan. Tapi kalau mata kuliah prodi, kita banyak ini media sederhana, terus desain grafis, terus manajemen sistem informasi yang membuat aplikasi, desain web juga, nanti juga ada desain e-learning. Nah, itu nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat e-learning media dan kurikulum seperti itu. Kurang lebih. Oke. Kalau menurut Kak Ataya sendiri, mata kuliah apa sih Kak yang paling susah menurut Kakak? Paling susah ya? Apa ya? Desain web deh kayaknya. Jadi kalau desain web itu awal-awal kita juga belajar codingan, seperti mungkin sedikit ya basicnya seperti IT. Tapi selama kita bisa belajar dan minta tolong sama temen ya insya Allah kita bisa. Terus walaupun itu IT, kita juga belajar website yang tanpa codingan kayak memanfaatkan WordPress, blogging, seperti itu. Atau membuat buku ajar. Sekarang saya lagi membuat buku ajar menggunakan aplikasi. Kita juga banyak menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam platform dan aplikasi seperti itu. Kita juga belajar desain. Jadi kita sering menggunakan aplikasi seperti Photoshop, Adobe Illustrator, terus video-video kan, membuat video menggunakan Adobe Premiere, terus seperti artikel storyline dan Powtoon gitu kan. Jadi banyak kita memanfaatkan banyak aplikasi untuk membuat media-media pembelajaran seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Ataya, mata kuliah yang paling mudah nih, apa nih Kak? Mudah ya. Jadi dibilang mudah juga enggak, tapi saya lebih ke enjoy sih. Waktu saya semester 2 ada namanya mata kuliah media sederhana. Karena saya punya hobi crafting, jadi saya bikin diorama menggunakan ya tangan saya sendiri gitu, bukan digital. Jadi benar-benar menggunakan kayak keterampilan crafting lah pokoknya. Terus saya juga lagi membuat film pendek, nama mata kuliahnya pengembangan media video, dan saya juga suka mengerjakan proyek tersebut walaupun memang susah, tapi saya enjoy ngerjainnya. Oke, thank you Kak Ataya. Kemudian Kak Nika. Halo Kak Angel. Ya. Kalau untuk pendidikan bahasa Mandarin sendiri, ini mata kuliahnya ada apa aja nih Kak? Kalau untuk mata kuliahnya, itu seperti yang udah disebutkan tadi, ada kalau untuk masih semester awal itu ada mata kuliah umum yang harus diikuti setiap jurusan ya. Terus kalau untuk kuliahnya itu ada mata kuliah dasar keterampilan. Jadi namanya menyimak, berbicara, terus ada membaca, terus ada keterampilan menulis, ada tata bahasa. Jadi semuanya diajarin dari nol sesuai semesternya masing-masing gitu. Terus ada juga mata kuliah yang kita dijuruskan untuk jadi guru gitu.
Oke, kita lewati dulu. Halo Kak Nida. Oke, halo. Halo Kak Nida. Ya. Telegram. Kalau di Halo, mohon maaf, ini jaringan aku atau emang suaranya seperti robot? Iya, suaranya. Jelas nggak? Oke. Suaranya Dimas jelas. Suaranya saya jelas nggak, Kak? Jelas. Kayaknya jaringan di moderatornya ini. Di moderatornya ya. Iya. Ini. Ya, maaf semuanya. Moderatornya ya. Halo. Halo. Suara saya kedengaran? Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan sinyal dan juga mikrofon ya. Halo? Oke, halo. Suara saya terdengar jelas ini? Iya, sekarang jelas. Iya, jelas. Oke, kita lanjut ya Kak, maaf tadi. Kak Nida, halo Kak Nida. Oke, halo. Kalau untuk pendidikan guru sekolah dasar yang tadi, mata kuliahnya ada apa aja nih Kak? Oke, jadi pas di angkatan aku ya, pas di tahun 2016, mata kuliahnya ada bahasa Indonesia dari yang teori-teori sampai ke hal yang harus diajarin ke anak. Kemudian ada matematika, ada IPA, ada PKN, dan ada mata kuliah yang untuk cara mengajar, misalnya cara manajemen kelas, terus ada belajar statistika juga, ada belajar tentang psikologi, psikologi sosial, kayak gitu. Terus kami juga ada belajar tentang seni, ada seni tari, seni musik, seni rupa, seperti itu. Kemudian kami juga ada belajar tentang cara membuat bahan ajar, seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti olahraga, senam, dan sebagainya. Bahasa Inggris kami juga pelajari di semester 1. Kalau menurut Kak Nida, mata kuliah yang paling susah dan yang paling mudah itu apa aja nih, Kak? Oke. Kalau untuk mata kuliah yang paling mudah ya, dari yang mudah dulu ya, yang dari sudut pandang aku nih, itu seni tari, seni dan seni rupa. Karena aku suka nari dan aku juga suka gambar kayak gitu. Jadi gimana ya? Emang hobi banget gitu ketika udah mata kuliah itu. Terus kalau yang paling sulit dari aku kemarin ketika aku ngambil semester 5, itu ada mata kuliah pilihan, aku ngambilnya matematika kayak gitu. Gitu sih. Tapi balik lagi ke masing-masing orangnya sih.
Kasih. Oke. Terima kasih Kak Nida. Sekarang Kak Nur Aulia. Halo Kak Nur Aulia. Halo, masuk nggak suaranya? Ya, kedengeran Kak. Kalau di jurusan pendidikan bahasa Arab ini ada mata kuliah apa aja nih Kak? Kalau untuk mata kuliahnya, itu kalau di UNJ ya, biasanya dia tuh mata kuliah itu tuh terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada MKU, ada MKDK, sama mata kuliah prodi. Nah, kalau MKDK ini, semua yang jurusan pendidikan pasti ada MKDK. Jadi kayak mata kuliah dasar kependidikan. Di situ tuh kayak belajar landasan pendidikan, terus teori pengajaran, gitu-gitu. Pokoknya semua perihal kependidikan itu diajarin di situ. Terus kalau MKU itu mata kuliah umum, jadi kayak kita belajar juga bahasa Inggris, kita juga belajar apa namanya, ilmu apa alam juga, kita ada belajar ilmu alam juga, terus kita belajar, nah pokoknya yang umum kayak kewarganegaraan, agama itu ada di MKU. Terus kalau untuk mata kuliah prodi, ya belajar khusus tentang bahasa Arab, kayak di situ kita belajar ilmu nahwu, sorof, terus ada juga istimah, 4 keterampilan berbahasa, terus dan yang lain-lain. Pokoknya semua perihal tentang kebahasaan ada di mata kuliah prodi. Ada juga statistik, mata kuliah pilihan juga ada kayak psikolinguistik atau enggak sosiolinguistik gitu. Oke. Kalau jurusan yang paling jurusan mata kuliah yang paling mudah dan paling susah menurut Kak Nur Aulia apa aja nih Kak? Kalau yang mudah ya, itu biasanya MKU-nya sih mudah-mudah ya, kayak mata kuliah umum untuk apa pendidikan bahasa itu gampang, maksudnya ya gampang gitu, kayak kewarganegaraannya, dosen-dosennya tuh kayak apa mudah gitu kalau menurut aku. Terus kalau yang paling susah sih emang mata kuliah prodi ya, karena emang itu yang jadi dasar kita apa namanya ngambil jurusan itu kan. Di situ kayak ada ilmu balaghah di semester 5 ini, mungkin di semester 5 bisa dibilang mata kuliah yang lagi sulit-sulitnya kalau menurut aku gitu. Makasih Kak Nur. Ya, Kemudian sama-sama. Kak Bitia. Halo Kak Bitia. Oh, Nah, kalau untuk jurusan sastra Inggris ini sendiri, mata kuliahnya apa aja nih Kak? oke. Jadi kalau sastra Inggris itu nanti di dalamnya itu ada terbagi 3 sebenarnya. Ada penerjemahan, linguistik, sama sastra. Nanti dari sastranya itu nanti dibagi lagi, misalnya kayak belajar tentang puisi itu khusus ada mata kuliahnya, puisi, prosa, drama itu masing-masing ada mata kuliahnya sendiri. Terus nanti di penerjemahan juga ada misalnya bahasa Indonesia for translators, ada theory of translation, itu masing-masing ada mata kuliahnya sendiri. Terus ada juga kalau linguistik juga dibagi-bagi. Di sastra Inggris juga ada mata kuliah umum kayak Pancasila, agama, bahasa Indonesia juga belajar di sastra Inggris. Terus ada juga kayak mata kuliah dasar-dasar filsafat itu ada. Kalau misalnya semester awal itu sebenarnya lebih fokus ke skill bahasa Inggris dulu sih. Kayak basic listening, basic writing itu semuanya diajarin di awal. Grammar juga nanti semakin semester naik ke atas semakin dalam lagi. Oke, kalau untuk Kak Bitia sendiri, ini mata kuliah yang paling susah dan Kalau misalnya yang paling susah menurut aku history, sejarah itu ada juga sebenarnya di sastra Inggris. Itu menurut aku paling susah karena aku paling nggak bisa sejarah. Terus kalau yang lebih mudah sebenarnya bukan mudah sih, cuman yang aku suka itu mata kuliah apapun yang terkait sama translation karena aku paling suka bidang translation. Oke, thank you Kak. Kemudian Kak Dewi Pajarwati. Halo Kak Dewi. Halo.
Nah, kalau untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris ini sendiri, mata kuliahnya ada apa aja nih, Kak? Kalau untuk pendidikan bahasa Inggris itu yang pertama tuh language skill, itu tuh kayak kemampuan berbahasa. Kemudian ada ini, cara mengajar kayak mata kuliah English learning teaching, terus ada literatur apa sih? Literature itu sastra. Terus selain itu tuh ada juga nih makul linguistik. Nah, linguistik tuh lebih ke belajar ke berbahasanya. Itu aja, Kak? Terus apa lagi ya? Ada juga mata kuliah umum kayak yang lain sama, terus ada juga mata kuliah pilihan. Nah, untuk yang mata kuliah yang pilihan itu kayak lebih spesifik seperti kayak bisnis atau ke teaching media, nah seperti itu. Kalau yang bisnis itu lebih ke nulis surat bisnis. Lagi ya? Oh iya, mata kuliah untuk penelitian. Nah, itu yang penting. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, ini mata kuliah yang paling mudah dan paling susah ini apa aja, Kak? Kalau yang paling mudah itu pasti yang itu ya kemampuan berbahasanya kayak nulis, speaking, reading. Nah, itu paling mudah karena dari SMP juga udah kita belajar kan. Terus kalau untuk yang paling yang susah menurut Kakak itu mata kuliah penelitian. Jadi tuh kayak kita tuh cari yang education research. Kayak susah banget sih. Karena kita tuh pakai bahasa Inggris gitu. Makasih Kak Dewi. Oke, sama-sama. Kak Cilman. Ya. Nah, halo? Iya, Kak. Ada nggak? Sinyal ya? Untuk sastra Arab ini, Kak, maaf ya teman-teman, ini sinyalnya lagi buruk, jadi suaranya putus-putus. Apa ini terdengar jelas semuanya? Putus-putus sih, putus-putus. Halo, ini sudah terdengar jelas? Belum. Langsung aja. Langsung ngomong aja kali ya. Pertanyaannya sama ya. Ya, pertanyaannya sama. Silahkan Kak Cilman jawab terlebih dahulu. Oke, jadi sastra Arab itu tadi sama sih, sama persis dengan sastra Inggris. Jadi ada sastranya, ada linguistiknya, ada umumnya. Terus kalau umum itu kan di semester awal ya, ada Pancasila, kita juga belajar bahasa Inggris juga sih. Tapi lebih ke mempersiapkan TOEFL-nya.
Terus kalau untuk linguistiknya ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu aswad, ilmu balaghah. Mungkin nama-namanya asing ya. Terus kalau sastranya itu ada sejarahnya, terus puisi, drama, ya sama sih tadi sama sastra Inggris. Bedanya cuman kita Arab gitu aja. Terus semester akhir-akhir itu biasanya penelitian sih di penelitian. Oke, sastra Arab ini mata kuliah apa sih Kak yang menurut Kakak paling susah dan paling mudah? Mudah, paling mudah tuh umum sih, yang umum. Yang kayak Pancasila. Terus pas lagi awal-awal tuh ada metodologi Islam kayak gitu. Terus kalau yang susah, saya pribadi di ini. Ada nama mata kuliah tuh ilmu aswad. Ilmu aswad tuh paling susah menurut saya. Di situ tuh kayak cara pelafalan ngomong gitulah, ngomong bahasa Arab itu di ilmu aswad gitu. Itu sih. Kalau di bahasa Indonesianya tuh namanya ilmu bunyi. Aswad tuh bunyi. Gitu. Sudah tersampaikan semuanya Kak Silma? Pertanyaan dari para audiens. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak Afifah kepada Kak Ataya, disilahkan untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, dari Afifah ya. Saya ulang ya pertanyaannya. Halo, Kak Ataya. Ya, suara saya sudah terdengar ya, teman-teman? Ya udah, Kak. Udah kedengaran, Kak. Jadi, pertanyaannya itu, gambaran dari jurusan teknologi pendidikan itu gimana, Kak? Seperti apa saja yang dipersiapkan selama SMA, matkulnya, dan prospek kerjanya ya, Kak. Jadi, gambaran jurusan teknologi pendidikan itu sebenarnya lebih ke pendidikan itu maksudnya konteksnya adalah pembelajaran. Jadi, pembelajaran sendiri itu kan kayak antara interaksi guru dan siswa gitu kan di dalam ruang kelas maupun pembelajaran jarak jauh. Nah, kita juga sudah lama mempelajari tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi, sekarang ini kita lagi praktek langsung kan tentang distance learning atau PJJ yang sekarang kita kerjakan. Terus, mapel yang dipersiapkan selama SMA, sebenarnya nggak ada mata pelajaran khusus. Karena kan saya sendiri itu lewat SBM, jadi harus ikut soal-soal SBM. Tapi kalau misalnya buat mata pelajaran yang di sekolah itu ya nggak ada sih. Kalau misalnya mau lewat SNM ya, atau jalur undangan. Yang penting sih soshumnya aja. Nilai-nilai soshum kalian kalau misalnya kalian IPS. Karena jurusan saya sendiri ini juga soshum, bukan saintek. Apakah sudah cukup jelas, Mbak Afifah? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Semoga kalau kamu pilih bisa lolos ya. Iya, terima kasih.
Kemudian ini ada perkenalkan, nama saya Andria Nur, perwakilan dari MPK MAN 1 Ketapang. Izin bertanya kepada Kak Nida Sri Rapika, persiapan untuk masuk jurusan ini tuh apa aja sih Kak? Mohon penjelasannya Kak. Kepada Kak Nida Sri Rapika, boleh dikasih penjelasannya Kak? Oke. Cara untuk bisa masuk jurusan PGSD, jadi sebenarnya sama kayak jurusan-jurusan yang lain. Jadi ya pakai lewat jalur senam PTN, UTBK, ataupun mandiri. Gitu. Nah, caranya ya kalian harus ngikutin tesnya itu gitu loh, belajar benar-benar. Saya kayak mau kalian dari jurusan IPA, IPS. Nah, kalau pendidikan guru sekolah dasar ini kan dia untuk ngambil SD ini kalian harus pasti bersangkutan dengan yang namanya sosum kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian dari IPA ya kalian harus bisa memperkuat di bagian sosumnya kayak gitu. Kalau misalnya memang kalian dari jurusan sosum, ya kalian tingkatin sosumnya kayak gitu. Itu sih dari aku untuk Andria Nur kayak gitu. Mungkin sama kayak jurusan yang lain juga sih. Kasih. Ya. Kemudian ini ada Assalamualaikum Kak Nur Aulia, perkenalkan aku Widya. Kebetulan aku sekolahnya di MAN 1 Ketapang nih. Jadi aku juga di sana belajar bahasa Arab. Jadi aku mau tanya nih Kak, kalau semisalnya kakak jadi guru, nanti kakak punya metode mengajar sendiri nggak Kak untuk murid yang supaya muridnya jadi lebih mudah memahami gitu Kak. Soalnya kan kalau pelajaran bahasa gitu menurut aku juga susah juga dan pastinya ada kendala juga pas belajarnya. Terima kasih Kak. Nah, kepada Kak Nur Aulia boleh diberi penjelasannya Kak? Ya, terima kasih Widya pertanyaannya. Ya, amin jadi guru. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita tuh di semester ini kita tuh ada namanya di semester 5 ini ada mata kuliah metodologi pengajaran bahasa. Nah, jadi di sini kita tuh belajar metode-metode apa aja yang bisa dipakai untuk nanti kita ngajar. Kalau untuk pengalaman ngajar sendiri, nanti kita akan dapetin mata kuliah namanya tuh PKM. Nanti kita ngajar ke sekolah, dan insya Allah kalau aku nanti semester depan insya Allah tuh ada PKM. Jadi di situ tuh kita bakal ngajar. Nah, untuk kayak metode apa sih kira-kira yang bikin semangat orang untuk belajar bahasa? Aku sendiri kan apa namanya? Aku melihat pengalaman-pengalaman kecil aku ya. Setiap mereka tuh PKM, itu pasti menyiapkan suatu media yang bisa bikin orang tuh semangat belajar bahasa Arab. Apalagi kalau di sekolah itu kan bahasa Arab itu jadi satu naungan ya, jadi atas nama bahasa Arab gitu. Jadi nggak kayak ilmu khusus belajar istima, kiroah, enggak. Jadi kan satu nama gitu bahasa Arab. Nah, gimana sih biar orang tuh tertarik belajar bahasa ya, kita dengan adain kayak bikin media-media yang buat menarik. Itu kan sekarang banyak ya media-media pembelajaran yang bisa kita pakai. Bisa dari audio visual atau ya terus kita lihat lagi kondisi anak nanti yang kita ajar tuh usianya apa, terus di tingkatan apa gitu. Bisa juga dengan permainan, bisa juga dengan pokoknya apa namanya banyakin interaksi bersama murid yang nanti telah kita ajar seperti itu. Mungkin kalau yang di Man-Man itu kan rata-rata guru-gurunya pun yang sudah apa namanya yang bisa dibilang udah lama gitu, udah lama dan terlalu sama teknologi. Nah, kalau di sekarang ini guru-guru sekarang tuh harus lebih banyakin kemampuan dia dalam membuat suatu media pembelajaran yang bisa bikin muridnya tuh senang. Nah, nanti di situ kita bisa pakein media pembelajaran kita buat menarik perhatian siswa nanti untuk belajar bahasa. Tuh. Karena nggak bisa terus-terusan monoton gitu, apa namanya, guru terus ceramah doang di depan itu nggak bisa, itu emang membosankan banget gitu. Jadi bisa nanti pakai media-media yang bikin murid itu semangat untuk belajar bahasa, gitu sih kalau menurut aku, Widya. Makasih pertanyaannya. Ya, Kak. Sama-sama.
Kemudian kita lanjut, ada selamat malam Kak Bitia Sihaan. Perkenalkan, nama saya Noni Ulia dari SMA 1 Ketapang. Menurut kakak, matkul paling susah dalam jurusan sastra Inggris itu apa? Terus yang diajarin cuma bahasa Inggris formal dan grammar atau beserta bahasa Inggris sehari-hari? Terima kasih Kak. Ya, kepada Kak Bitia, silakan dijawab pertanyaannya Kak. Oke, selamat malam Noni. Kalau misalnya menurut aku matkul yang paling susah itu history ya, yang tadi aku bilang, karena aku paling nggak bisa history. Tapi sebenarnya nanti tergantung kamu gitu, kamu paling suka bidang apa, pasti kamu paling suka itu, nanti apa yang kamu nggak bisa, pasti yang kamu nggak suka gitu. Jadi menurut aku history yang paling susah. Kalau misalnya diajarin bahasa Inggris formal atau bahasa Inggris sehari-hari itu, bahasa Inggris sehari-hari juga diajarin di sastra Inggris. Ada mata kuliah khususnya, namanya social interaction. Jadi di situ kita belajar daily conversation. Nanti ada drama-drama, kita buat dialog gitu sih, lebih ke dialog tentang daily conversation. Jadi bahasa sehari-hari juga dipakai. Cuman kalau untuk akademik pasti nanti yang lebih banyak dipakai itu formal, bahasa Inggris formal untuk nulis paper kayak esai gitu-gitu, pasti yang paling lebih banyak dipakai itu bahasa Inggris formal. Dan grammar juga penting kalau buat nulis esai segala macam. Oke, terima kasih kasih Kak. Noni. Kemudian dilanjut, selamat malam Kak Dewi Pajarwati. Saya Noni Ulia dari Man 1 Ketapang. Wah, pertanyaan dari Noni lagi ya ini. Untuk tes masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris ada apa aja ya Kak? Terima kasih. Kepada Kak Dewi, mohon dijawab pertanyaannya Kak. Oke, halo Noni. Jadi untuk yang masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris, nah ya kakak mau lurusin sebenarnya untuk jurusan itu pendidikan bahasa Inggris itu jurusannya itu pendidikan bahasa dan seni. Nah kalau pendidikan bahasa Inggris itu namanya program studi. Nah sama kok ada yang lainnya kayaknya. Terus kalau untuk tes masuknya itu sebenarnya sama kok dengan yang lain karena ini kan perguruan tinggi, jadi melewati SN, SBMPTN, terus mandiri di Untan itu ada 2 kayak gitu. Kalau untuk yang kayak tes ada skill-skillnya itu tuh nggak ada sih, cuman tuh di bagian tes kayak yang mandiri sama SB itu kayak yang lebih soal-soal kayak gitu. Nah terus tadi nih untuk ya kakak mau pengen nambahin yang soal main film tuh sebenarnya di pendidikan bahasa Inggris tuh kita tuh ada nama mata kuliahnya itu drama. Itu di semester 6. Nah, di situ kalian itu buat film. Film itu tergantung sih, tiap tahun berbeda. Bisa teater ataupun memang pure buat film. Nah, di situ kalian emang diajarkan buat film tuh emang ada edukasinya gitu, ada moral value-nya. Untuk cara bermain filmnya pun nanti diajarin sama dosennya. Karena dosennya emang dosen sastra yang emang untuk buat film gitu. Jadi main film nggak cuma di sastra, tapi di pendidikan juga ada karena tujuannya itu kayak pengen ini nih, ngajarin murid-murid kalian tentang moral value dari percakapan dan kegiatan sehari-hari yang ada di film itu gitu. Saja nih Kak. Makasih Kak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Kak Cilman, perkenalkan nih aku Widya. Aku mau tanya nih Kak, kalau jurusan sastra Arab itu kegiatannya apa aja sih Kak? Aku jadi penasaran nih. Terima kasih Kak. Silakan Kak Cilman. Oke, Widya ya. Kegiatannya selain aku ini deh, selain mata kuliah aja ya, selain mata kuliah itu aku suka di kampus tuh karena sastra, kita tuh suka ada komunitas gitu. Terus kita kayak bedah puisi gitu loh. Jadi puisi karya orang Arab kita bedah, kita apa sih namanya tuh? Apa sih maksud dari isi ini, puisi ini tuh. Terus
dari ininya juga, pengarangnya juga kita bahas, dari mulai kehidupannya, terus karya-karya lain. Itu di luar mata kuliah. Terus kalau di mata kuliahnya sendiri, yang saya paling seru waktu itu tuh drama sih. Kita bikin drama. Waktu itu kita bikin drama bahasa Arab dan itu full gitu kan. Terus lain-lainnya paling yang kayak ini, yang mata kuliah Koafi. Koafi itu bikin puisi. Jadi kita benar-benar pure bikin puisi karya kita sendiri. Awalnya mungkin pakai bahasa Indonesia boleh, terus nanti di-translate atau digituin ke bahasa Arab gitu sih. Itu, insya Allah itu. Terima kasih Kak Cilman. Sama-sama. Ini kalau untuk Kak Angel, halo Kak Angel. Yes. Halo Kak Angel. Kalau Kak Angel sendiri nih nanti rencananya kerjanya mau gimana nih Kak? Kerja bagian apa kalau ikut pendidikan bahasa Mandarin ini? Kalau aku sih rencananya pengen kuliah dulu, lanjut kuliah lagi. Kalau bisa sih ke Cina ya, gitu. Karena kan ada ininya, ada semuanya juga belajarlah sampai ke negeri Cina ya kan. Gitu. Terus kalau untuk kerjaan sih aku pengennya di hubungan internasional yang antara Cina dan Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Angel. Iya. Oke, kita lanjut. Selamat malam Kak Dewi Pajarwati. Saya Noni Ulia dari SMA 1 Ketapang. Untuk tes masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris ada apa aja ya Kak? Terima kasih. Silakan dijawab Kak Dewi. Kayaknya itu udah deh tadi. Oh, itu udah ya Kak? Maaf ya Kak. Semangat. Sebentar ya Kak. Ini Kak, gimana cara membentuk pronunciation bahasa Arab yang bagus? Kalau mau ambil kuliah Arab, mending kursus Arab apa masuk pondok nih Kak? Terus kalau kuliah Arab siapa aja Kak? Maaf terlambat. Ada latihan debat bahasa Arab kalau kuliah. Kepada Kak Cilman boleh ditanggapi pertanyaan ini Kak? Ya, kalau misalkan sebelum masuk, saya jujur pribadi saya pondok SMA-nya pondok. Tapi pondok nggak semua pondok itu belajar bahasa Arab. Karena saya pribadi pondok modern itu nggak ada pelajaran bahasa Arab. Bukan ada sih, ada cuman nggak terlalu intens banget gitu. Terus kalau misalkan mau kursus atau enggaknya, ya terserah sih. Karena dari awal pun benar-benar diajarin dari awal. Artinya walaupun kamu nggak ada istilahnya nol dalam bahasa Arab, itu benar-benar diajarin. Jadi misalkan mau mempersiapkan, mau kursus dulu atau mondok dulu, ya terserah, boleh, dua-duanya boleh. Tapi itu tadi, pondok, nggak semua pondok belajar bahasa Arab, terus misalkan pun masuk bahasa Arab, pasti dari nol gitu. Terus kalau untuk debat, ada latihan. Kalau emang kamu pengen biasa debat bahasa Arab, nah itu nanti ada dari dosennya atau dari jurusan insya Allah nyediain wadahnya, artinya tuh wadah buat belajar debat ada. Di UIN ada. Kalau nggak tahu ya di UNJ ada nggak, Kak Aulia? Ada. Ada ya. Soalnya gitu. Jadi nggak mesti kursus dulu sih. Tuh. Oke. Terima kasih Kak Cilman. Ya, sama-sama. Oke,
teman-teman, berhubung pertanyaannya juga sudah ditutup dan sesi kita pada hari ini juga sudah lebih dari 1 jam. Tidak terasa ya, kita udah lebih dari 1 jam sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak pemateri dan juga audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kupas jurusan sesi 5 dari Impact Circle School pada malam hari ini. Saya berharap semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya selalu, karena kita semua tahu kesempurnaan milik Tuhan semata. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Warahmatullahi wabarakatuh.